Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Jawa Barat tahun 2022, ingin menyampaikan tugas mengenai tokoh panutan di Jawa Barat. Kami berasal dari Angkatan Jabar 6 kelompok 1A. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Yayat Supriyatna MSI selaku Widya Iswara pengampu kami. Baiklah teman-teman, berikut adalah hasil pengerjaan tugas kami. Kelompok 1A beranggotakan 5 orang, yaitu Intan Nurhayati Yuniasari NDH 3, Gilang Lorosae NDH 11, Anissa Lutfiatul Hanif NDH 18, Nani Wulandari NDH 26, dan Valianti Syaumi Fitri NDH 32. Saat ini, seluruh ASN Indonesia dimanapun berada telah memiliki suatu nilai-nilai dasar yang sama, yaitu berakhlak. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tokoh panutan di Jawa Barat yang masing-masing kelompok kami pilih yakni Profesor Dr. Insinyur Aunu Rauf MSc, Dr. Andes Teten Masduki, Dr. Insinyur Melia Laniwati Gunawan, Raden Dewi Sartika, dan Ibu Susi Pujiastuti. Dari kelima tokoh panutan tersebut, kami memilih salah satu tokoh untuk kami bahas nilai berakhlaknya dalam kehidupan sehari-hari, yakni Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari tahun 1965 dari pasangan Bapak Haji Ahmad Karlan dan Ibu Hajah Suwuh Lasminah. Ibu Susi merupakan pengusaha yang memiliki perusahaan dengan nama PT Asi Pujiastuti Marine Product dan PT Asi Pujiastuti Aviation. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Berorientasi pelayanan, artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Praktik nilai berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang dipimpin oleh Ibu Susi memfokuskan pembangunan kapal bantuan lebih besar untuk nelayan kecil. Kemudian pada tahun 2017, KKP telah membangun lebih dari 1.000 unit kapal perikanan dengan beragam ukuran. Untuk melengkapi kapal bantuan tersebut juga dibangun alat penangkapan ikan. Disiapkan pula bengkel untuk memudahkan dan memfasilitasi nelayan memperbaiki mesin di 20 pelabuhan. Penerapan nilai di masa depan, pegawai negeri sipil harus menempatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan utamanya dalam bekerja. Pelayanan yang dimaksud tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saja, namun juga memberikan perlindungan dan pemecahan atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya akuntabel, di mana seorang ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku, yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Praktik akuntabel yang dilakukan oleh beliau sebagai orang yang dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, maka beliau melepas semua jabatannya di perusahaan miliknya, yaitu PT Asi Pujiastuti Marine Product dan PT Pujiastuti Aviation, untuk menghindari konflik kepentingan. Kemudian juga beliau menindak tegas illegal fishing di wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yaitu menenggelamkan kapal asing yang tidak memiliki izin. Penerapan nilai dasar akuntabel di masa depan diharapkan seorang ASN ketika diberikan tugas maka akan bertanggung jawab atas amanat yang diberikan, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
Diharapkan seorang ASN ketika diberi amanah, maka ia melakukan kepentingan masyarakat luas, tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kompeten. Panduan mengenai perilaku kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kinerja Ibu Susi Pujiastuti yang maksimal dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diterima, mulai dari tingkat universitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun tingkat internasional. Berbagai penghargaan ini diterima Ibu Susi Pujiastuti baik dari sebelum maupun sesudah menjabat sebagai menteri. Untuk menerapkan perilaku kompeten di masa depan dapat dilakukan dengan memberikan kinerja terbaik sesuai tugas dan bidang masing-masing, serta mengembangkan potensi untuk berpikir kreatif dan inovatif sehingga mampu menjawab tantangan yang selalu berubah. Core values ASN yang keempat adalah harmonis. Harmonis dideskripsikan dengan saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku harmonis dapat kita lakukan dengan cara menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Praktik nilai harmonis yang dilakukan Ibu Susi diantaranya, beliau adalah orang yang ramah, menghargai setiap masyarakat apapun latar belakangnya. Selain itu, beliau juga peduli serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ibu Susi sering mengajak berbicara masyarakat mengenai masalah apa yang dihadapi saat kunjungan dinas ke berbagai daerah. Dari praktik harmonis yang dilakukan Ibu Susi, kita dapat menirunya di masa depan, yakni dengan selalu bersikap ramah dan membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak tanpa membeda-bedakan status sosial, suku bangsa, dan agama. Selanjutnya adalah loyal. Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku loyal ada 3, yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, dan yang terakhir adalah rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ibu Susi Pujiastuti juga telah mengimplementasikan nilai loyal dalam kehidupannya. Nilai loyal yang ditunjukkan oleh Ibu Susi Pujiastuti diantaranya adalah komitmen, dedikasi, dan kontribusi Ibu Susi terhadap NKRI. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak dibiarkannya kapal asing untuk masuk ke wilayah NKRI. Setiap tahunnya, beliau sangat tegas untuk menenggelamkan kapal-kapal asing tersebut. Adapun penerapan nilai loyal di masa depan antara lain, selalu berusaha untuk mendahulukan kepentingan bersama, memberikan kemampuan terbaiknya untuk berkontribusi dalam pembangunan, bertindak dan bersikap sesuai peraturan yang berlaku, juga taat terhadap hukum demi menjaga nama baik. Kemudian adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku adaptif yang pertama, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan. Kedua, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ketiga, terus berinovasi mengembangkan kreativitas. Keempat, bertindak proaktif. Praktik adaptif yang dilakukan oleh beliau yaitu inovasi teknologi digital yang mulai optimal diterapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak beliau memimpin, terutama dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, transparansi data kapal perikanan, hingga reformasi birokrasi. Beliau juga giat memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia dan tak segan memerintahkan penenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dengan kebijakan tegas memerangi pencurian ikan, berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia. Nilai adaptif di masa depan diharapkan seorang ASN akan terus beradaptasi, bertindak proaktif, dan berinovasi mengembangkan kreativitas diri dalam menghadapi perubahan dari masa ke masa. Kolaboratif, artinya membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku dari kolaboratif adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
Praktik kolaboratif yang dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti antara lain memperkuat hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain untuk mengatasi kejahatan penangkapan ikan ilegal. Kemudian, kerjasama dari dalam negeri juga dilakukan oleh Ibu Susi, antara lain dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, TNI AL, dan BUMN khususnya BUMN perbankan, agar para nelayan dapat memperoleh kredit untuk mengembangkan usahanya. Penerapan di masa depan, kolaborasi dengan berbagai pihak memungkinkan pegawai negeri sipil untuk memaksimalkan potensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikianlah paparan hasil diskusi kami mengenai tokoh panutan Jawa Barat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.